kita sendiri. Saya bilang bukan saya bohong, berarti kan kenyataannya Pak. Iya, dia meraktekin. Dia ngalamin. Kalau di YouTube boleh mungkin ya, kita boleh nggak percaya. Tapi ini kan temen saya ketemu temen gitu dia. Akhirnya dia sekarang udah punya motor. Tanya dihina orang dia Pak Haji katanya gitu. Udah. Terus kan, suami saya ngeliatin YouTube-nya terus. Terus setiap ada Pak Haji nih diliatin terus. Lama-lama sih gini. Terus kata suami saya. Terus kan saya jadi ada pinjaman nih Pak Haji. Ke? Kurangnya karena ketipu ya, saya jadi kurang modal buat gas itu, jadi saya pinjam ke BRI. Jaminannya itu ruko sertifikat SHM. Oh, ruko tuh belinya tunai. Semuanya tunai tadinya pagi. Nah terus karena berjalan waktu juga, akhirnya saya juga mobil Pajero saya BPKB-nya juga ke ini, terus saya jadi tamang ini gimana saya kayak begini nih, bisa lama-lama banget, bisa lama-lama gulung tikar. Terus akhirnya saya gimana Pak Haji Dwi, saya sih yakin sih insya Allah bisa saya gituin. Terus kata saya gitu, tapi gimana kita ada pinjaman. Akhirnya saya bisa take over nih, ambil Pajero saya ke CIMB Niaga. Nah itulah saya ada duit 10 juta itu saya paksain buat ke Pak Haji itu anak yatim. Berjalan waktu saya sedang subuh terus nih Pak Haji. Saya ngikutin yang ilmu kearifan Pak Haji tuh yang jam 12 malam itu saya, jam 00 itu saya bangun senyum 41 kali, terus saya mandi. Terus saya mandi, terus saya sholat tahajud, terus baca Al-Quran 12 juz itu, tapi saya nggak full 12 juz dalam sehari Pak Haji. Jadi ya kadang-kadang cuma 2 atau 3 gitu. Apalagi kalau pas Al-Baqarah ya cuma 1, kadang-kadang udah ngantuk banget gitu. Akhirnya saya ngerjain juga tuh Pak Haji yang celana dalam, dibalik tapi dipakai dibalik ya benar. Enggak dicuci 11 kali. Karena saya buat itu, saya masih ada rasa kesel ke nama adik sepupu saya ini yang punya 22M ini gitu loh. Siapa tahu dia ngasih duit gitu ke saya kan. Saya udah kata suami saya, pasti kamu ngerjain yang celana dalam itu ya. Iya, saya gituin. Terus udah itu fotonya saya taruh di celana dalam itu, saya libet-libet, saya masukin di botol, terus saya ikat suami saya yang ini, saya masukin di lemari es, di freezernya gitu. Tapi semenjak saya masukin ke freezer itu, badan saya kenapa jadi ngedrop Pak Haji? Ya adaptasi dulu nggak apa-apa. Jadi saya ngerjainnya tuh jadi yang tadinya saya semangat gitu ya, jam 00 saya ngerjain terus, saya sholat. Kata Pak Haji, jangan sampai telat sholatnya kata Pak Haji. Saya ingat terus, saya sedekah subuh juga enggak, karena apa? Saya jadi menurun itu gas juga menurun, terus saya di telepon untuk bayar iuran, boro-boro bayar iuran saya bingung. Iuran apa? Ya itu kemarin ya cicilan BRI dan cicilan mobil, terus leasing. Leasing. Nah terus akhirnya saya sampai kemarin ini saya bingung. Ya Allah, sampai bilang sama Pak Sofyan, Pak Haji tuh ustadz saya yang nerima itu pendaftaran yang mau sedekah ekstrim. Saya WA, Pak Sofyan, Pak Haji udah sembuh belum ya? Saya gitu. Udah Bu, tapi dia buka prakteknya seminggu habis lebaran. Ya Allah Pak Sofyan, saya benar-benar lagi bukan saya ngeluh ya Pak Haji, karena saya udah bingung gitu kan, nggak boleh kayak begitu kata Pak Haji kan, nggak boleh berharap kan gitu. Cuman saya nggak ngeluh ya Pak Sofyan, cuman saya jadi kebingungan ini karena mau lebaran kan, saya bilang gitu. Terus ya udah Bu, semoga ada jalannya kata Pak Sofyan gitu. Udah, makasih ya Pak gitu. Udah, terus akhirnya berjalannya waktu mau lebaran nih Pak, saya bingung. Sampai saya bawa SHM saya bawa BPKB pick up ya. Karena saya belum buat THR karyawannya, saya pikirin THR karyawan aja sama gaji. Aduh bagaimana ini, saya bingung kan.
Terus saya kemarin nih berapa hari yang lalu nih saya ketemu mau katanya ada orang mau minjemin. Tapi pas kita lihat-lihat kayak mafia gitu. Wah nggak jadi deh, jangan deh Pak SHM-nya. Akhirnya saya kemarin ini Pak, saya ke penggadaian yang Indogadai gitu loh Pak. Saya gadai itu mobil pick up saya. Karena yang penting saya buat gaji karyawan dan THR dan buat bayar alokasi gas kan kurang. Terus udah deh biarin deh kita nggak usah lebaran juga nggak apa-apa saya gitu. Terus, badan saya masih ngedrop tuh Pak Haji. Kemarin sore saya tidur tuh tiba-tiba saya buka WA Bu Ai. WA Ibu mau itu nggak praktek Pak Haji Dwi. Saya langsung sehat. Saya gini. Langsung Gini. Alhamdulillah saya gitu. Sampai suami saya gini. Ya Allah alhamdulillah kita pada gitu langsung semua. semangat. Langsung semangat Pak. Karena apa? Emang saya nggak ini lupain aja gitu. Saya rasanya gini. Pak Haji kalau habis lebaran saya supaya bisa dipantau sama Pak Haji saya bisa tajir melintir. Apapun saya mau kerjain deh di kandang B saya sampai begitu Pak Haji. Saking saya udah saya tekad saya yang penting saya mau lunas saja utang-utang saya Pak Haji. bisa Pak, bisa banget. Nah maunya saya Bapak praktekin ilmu RDA yang 3 ilmu pamungkasnya. Nggak sampai 99 hari, nggak sampai, kelamaan kali. Itu bisa semuanya selesai. Utang lunas, pajero lunas, bahkan bisa punya modal 10 miliar. Amin. Tunai. Syaratnya yang 3 nggak boleh dilanggar. 3 tuh apa Pak? 1, Bapak dan Ibu nggak boleh punya sifat bangsat, sifat yang 18. Oh sifat ini. Oh yang di sini nih ada Coba, semua. dari yang 18 yang mana? Karena itu sifat nggak ada di Al-Quran. Nggak ada di kitab, nggak ada. Contoh, nggak ada di Al-Quran ayatnya gini. Siapa yang gundah akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Nggak ada. Kenapa kita punya suka rasa gundah? Siapa yang gelisah akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Nggak ada ayat gitu di Al-Quran. Kenapa kita suka gelisah? Siapa yang murung akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Nggak ada tuh ayat. Kenapa kita suka murung? Siapa yang sedih akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Kan nggak ada. Kenapa? Nah maksud saya. Pertama, kan ada 3 ya, ini baru yang pertama. Bisa gak Bapak sama Ibu, sifat itu gak ada dulu. Gimana tuh ngilanginnya tuh? Sifat itu. Coba baca pelan-pelan. Saya sih kalau ini gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh, jengkel, mancing jengkel, kepancing jengkel, bawel, cerewet, cemberut, mikir, komen, cemburu, dendam, ketus, jutek, muka suntuk. Nah, yang mana tuh yang ada di Ibu? Saya suka gelisah. Gelisahnya gini Pak, kalau diteror sama yang apa sih pinjaman itu, saya jadi kayak orang kebingungan gitu. Aduh gimana ya jawabnya gimana ya gitu Pak. Kan nggak ada ayatnya. Siapa yang gelisah akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Nggak ada tuh ayat. Kenapa Ibu gelisah? Iya. Nggak boleh. Tuh sifat dendam nggak boleh. Dendam sama adik sepupu yang tadi itu. Nggak boleh. Siapa yang dendam akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Nggak ada. Kenapa itu ada di kita? Jadi kuncinya Ibu paksain berdua suami istri pulang dari sini. Sifat 18 jangan ada dulu. Iya. Los saya Pak Haji ya. Los. Gimana caranya supaya sifat 18 nggak ada? Ibu paksain dari habis sholat maghrib sampai sholat isya, dari habis sholat maghrib sama isya, paksain sholat tobat 18. 18 rakaat. Enggak, 18 kali salam. Oh 18 kali salam. Jadi berapa? Saya niat sholat tobat 2 rakaat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena saya suka gundah. Allahu Akbar. 1. Saya niat sholat tobat 2 rakaat karena saya suka gelisah. Oh, ikutin di sini ya. Gitu. Ikutin di sini nih. Ya, dari nomor 1 sampai nomor 18. Oh, jadi itu ini aja apa
salam aja gitu. Speakernya mana? Kan ada 2. Cari dong. Jadi ini aja gitu Pak Haji, apa namanya Pak? Pakai salam itu enggak? Sholat 2 rakaat Oh, normal. dua rakaat tapi satu rakaat gundah. Terus nanti Saya niat sholat tobat 2 rakaat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena saya suka gundah. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi Ya. kasiro. Wa subhanallahi bukrata wasilah. Ini wajatu wajaya. Begitu. sampai Allahu salam. Akbar. Sampai salam 2 rakaat ya. Terus Udah kedua selesai. lagi. Assalamualaikum. Terus Berdiri lagi. gelisah. Saya niat sholat tobat 2 rakaat Dua karena rakaat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena saya suka gelisah. gelisah. Allahu Akbar. Oh, gitu. Baru 2 ya. Sampai 18 kali. Oh, iya, Itu iya. dikerjain dari maghrib sampai Isya. isya. Oh. Maksain. Pokoknya dari maghrib sampai isya. Paksain. Ya. Nah, dari 18 itu, ibu atau bapak, mana yang dominan? Coba 5 aja minimal. Yang dominan. Dendam, Ya, dendam. Terus jengkel. jengkel, ya. Jutek. Nah, Terus Yang lama lainnya nggak bisa. 5 ya. Cari nanti ya. Pokoknya 5. Nah, Ah. satu sifat itu wajib sholatnya 10 kali salam. Misalkan dendam. Saya niat sholat tobat 2 rakaat karena saya suka dendam. Allahu Akbar baru 1. Saya niat sholat tobat 2 rakaat karena saya suka dendam. Allahu Akbar 2 kali. Sampai 10 kali. Oh, 5 kali 10, 50. itu di saat dari maghrib ke Oh isya. enggak. Dari abis sholat subuh sampai jam 00. Sampai jam 12 jadi malam. bisa dicicil Bisa gitu. cicil. Jadi misal abis subuh saya mau yang dendam dulu nih 10. Nanti johor saya mau yang gelisah dulu misalnya 10 gitu ya Pak. Oh iya. Paksain. Jadi di total ibu sama bapak sholat tobatnya 68 kali. Nah, penguatnya bapak nanti bisa lihat buku namanya Magnet Rezeki. Penulisnya namanya Pak Nasrullah. Dia cair 21 miliar hanya jalanin sholat tobat 57 kali sholat tobat tiap hari. Kalau saya nggak mau 68. Lebih dari itu karena saya maunya 10 miliar tiap bulan. Jadi dasarnya nih motivasinya Bapak baca surat, Bapak baca buku Magnet Rezeki. Penulisnya namanya Pak Nasrullah. Kalau dia bisa cair 21 M, saya mau Bapak dan Ibu harus cair 10 M tiap bulan. Dengan melakukan itu. Amin. Magnet rezeki. Nasrullah. Pak Nasrullah. Lihat di YouTube aja, di TikTok. Nggak usah beli buku. Iya. Kelamaan. Kalau di situ ada kan testimoninya Pak Nasrullah. Dia melakukan sholat taubat 57 kali. Cair 21 M. Nah, saya maunya Bapak dan Ibu tiap bulan. Harus. Oke? Oke. Kedua. Bapak dan Ibu dapat rejeki warisan. Itu udah seizin Allah belum? Udah. Sekarang Bapak dan Ibu warisannya terkikis. Udah seizin Allah belum? Udah. Bapak dan Ibu beli mobil atau beli ruko cash. Sekarang disekolahin. Udah seizin Allah? Udah. Nah, saya bikin tulisan ayatnya begini. Siapa yang tidak mengaminkan takdirku dan tidak mensyukuri nikmatku, keluar dari kolong langitku dan cari Tuhan selain aku. Nah, Bapak itu udah ditulis sama Allah, udah ditakdirin bahwa Bapak hari ini harus ketemu saya, itu udah ditulis. Iya. Begitu juga Bapak punya utang yang belum lunas. Jadi jangan nyalain si A, wah ini gara-gara karyawan gue nih nakal gue ditepu nih. Juga bukan. Ini udah pasti seizin Allah.
Iya, saya juga nggak mau ini Pak, nggak mau dendam, nggak mau jadi di masa Ikhlas saya aja ikhlas udah. aja gitu. Setiap apa yang udah saya udahlah ikhlas gitu, nggak mau saya ini. Cuman ada nih, saya ada pinjaman juga nih di luaran nih. Di saat saya butuh, saya nagih-nagihin maksud saya nih mau untuk lebaran. Tapi semua pada patik sampai begini, giliran saya punya duit. Saya Gampang. gampang bener. Nggak Giliran pakai- saya nggak pakai nggak apa, punya Pak Haji? duit. Pakai Ya apa Allah, namanya, nggak pakai anggunan, nggak pakai apa gitu Pak. Semua nasal baik mas saya udah. Giliran saya nggak punya, saya bikin Pak Haji, ya Allah. Sampai saya begini, ya Allah, dengan ridhomu ya Allah, saya mohon mukjizat kun fayakunmu melalui Pak Haji Dusanto, saya kapan bisa ketemu di anak yatim kandang mbes itu setiap kali berdoa. Iya. Sampai kemarin saya nangisnya gini. Baru tahun ini Pak Haji, saya nggak prepare dengan kue-kue. Saya nggak prepare, biasanya korden semua udah saya cuci-cuci gitu ya Pak ke laundry. Bapak Terus, aja, saya udah pakai ini. semua udah, pokoknya THR semua udah bersih deh. Mereka udah pada dapat sembako. Ini tahun ini aja saya benar-benar saya menangis, kemarin saya nangis. Sampai saya nangis, ya Allah, saya mohon ridhomu. Itu namanya ngeluh gak? Iya, ngeluh. Udah kena pasal yang 18. Oh iya. Udah mikir gak? Iya. Udah kena 2 pasal. Udah komen. Iya benar. 3 pasal. Jadi pada saat Bapak dan Ibu ngerjain sesuatu yang bertolak belakang dengan yang gak ada di Al-Quran, udah kena berapa pasal? Kalau saya lolos Pak Haji orangnya, cuman isi saya nih. Nah, makanya gini biar cepat terkabul. Ibu juga ngerjain, Bapak juga ngerjain. Bapak kan alhamdulillah udah bisa los, dalam arti kata legowo. Kalau memang Bapak duluan yang terkabul, ya udah support istri. Kalau memang istri duluan yang terkabul, ya udah kasih suami support gitu. Mana aja duluan, pokoknya dikerjain dua-duanya, jangan saling ngandelin. Lu aja deh, jangan dong, dua-duanya aja. Bapak juga ngerjain. Sama-sama lah ya. Sama lah. Nah, mana yang duluan yang terkabul? Mana duluan yang terkabul? Jadi maunya saya yang kedua, yang tadi kan 18 ya, yang kedua menerima takdir Tuhan. Apa tuh menerima takdir Tuhan? Bapak dan Ibu ditakdirin hari ini punya utang sama CMB Niaga. Punya utang sama BRI. Penggadaian Indo Penggadaian. Sama BRI. Sama BRI. Nah itu dulu diaminin. Kalau ini kan kita nggak diaminin. Kita suka ngomong begini. Kenapa kita jadi begini ya sekarang? Nggak boleh, itu namanya komen masuk, ngeluh masuk, mikir masuk. Jadi itu namanya sifat bangsat alias sifat biadab. Nggak boleh. Kita kan nomor 1 suka komen. Kenapa ya di hari tua gue kok rezeki gue begini? Komen. Salah satu komen apa? Lihat TikTok komen, lihat YouTube komen, lihat medsos komen. Oh iya. Nggak Itu juga boleh. komen kalau saya nggak pernah. Cuman gini Pak Nggak Haji, boleh. kayak CMB Niaga marketingnya saya suka sedih juga ya. Karena dia bilang, Bu gimana, saya kan dapatnya dari pembayaran konsumen. Kalau ibu belum bayar saya bisa dikeluarin. Jadi kan saya jadi bingung ya Pak, dikasih saya nggak jawab apa-apa sih, cuma diem aja. Saya nggak. Itu namanya mikir gak? Iya mikir. Kena pasal lagi. Nggak boleh, Banyak, Bos. Pak. Semua ini udah seatas izin Allah. Semua ini udah atas izin Allah. Lu bersyukur lu. Gue baru mulai berapa hari? 2 hari. 2 hari. Jadi kita bisa ngomongnya lama. Kalau udah besok nggak bisa. Pas aja. Soalnya gini Pak. Nanti juga. Kenapa hajatnya Bapak dan Ibu lemot? Karena lo kena pasal-pasal itu. Banyak Salah ya. satunya tadi komen. Iya. Kan nggak boleh komen. Salah satunya ngeluh. Kan nggak boleh ngeluh. Jadi kalau misalnya saya Salah baca, satunya sedih. Mosok si debt collector si MB Niaga nggak bisa kita bayar, yang sedih kita. Iya. Kita kena pasalnya. Lah, iya. jangan. Jadi lah. kalau misalnya kita baca ya udah kita diam aja gitu ya Pak, nggak usah diambil. Iya, nggak boleh. Oh gitu. Jadi nggak usah kita jawab juga, nggak usah Iya. kita ini. Yang penting kita minta rindonya Allah lah gitu Iya. ya. 1, sifat 18 nggak boleh ada. Contoh nih, balik lagi ya.
Kalau seandainya istri cerewet sama saya, wah nggak boleh juga kan? Nggak boleh. Oh. Nih contoh ya. Ini ada tamu gue. Udah sedekah 100 juta. Nah, Sedekah 100 juta udah pripat 10 juta. Jadi sedekahnya 100, pripatnya 10, 110. Dari Makassar. Dia sholat di masjid tuh, di RDAY. Dia habis sholat tobat, habis maghrib sampai isya. Capek kan, malam dia tidur, pagi dia tidur kan habis subuh. Nah itu masjid lagi divakum, disedot. bersihin ya. Dibersihin. Nah yang bersihin bangunin dia. Pak maaf ya pak, mau dibersihin karpetnya. Kesel tuh dia. Itu bisa nggak cair loh bos, padahal udah sedekah 100 juta. Kenapa? Sifat bangsat ada di Iya kita. benar. Keselnya sama siapa? Sama yang vakum, namanya Ari. Orang gendut, bapak-bapak gendut putih tukang vakum masjid. Orangnya memang agak kasar, mukanya agak itu. Tapi suka bersihin karpet. Jutek gitu Ya mukanya. jutek lah, namanya muka berak. Nggak cair tuh bos. Dia tanya, apa yang bikin gua nggak cair Ji? Karena lo suka kesel sama Ari. Ari yang suka vakum karpet. Kok Pak Ji tahu? Ya kan udah gua keker udah. Kalau di sini mah udah keker semua ada. Jadi gimana dong Pak Ji? Legowo, lapang dada. Namanya juga kita. Ya udah ya. Ini enggak. Orang lagi enak-enak tidur dibangunin. Itu komen. Nggak boleh. Orang lagi enak-enak tidur dibangunin nggak boleh. Makanya kita nih. Kenapa hajat kita lemot? Karena kita suka nasehatin anak. Anak yang suka nasehatin, nggak terima dinasehatin sama kita sebagai orang tua. Itu juga hajat kita lemot. Oh gitu. Oh iya dong. Gue udah riadoh. Gue udah sedekah. Gue udah riadoh, gue udah sedekah profesi. Gue udah sholat. Gue udah ibadah. Kenapa hajat gue lemot? Karena kita suka nasehatin anak dan anak kesel. Dan kita suka nasihatin istri atau kita suka gerundel sama pasangan. Nggak boleh bos. Itu yang bikin kita lemot. Nah bisa gak lo sifat 18 jangan ada. Di semua kesempatan. Di semua kesempatan. Terutama sama ring 1. Ring 1 tuh istri dan anak, suami dan anak. Kalau agak melebar lagi ring 2. Ipar sepupu. Itu yang bikin lemot. Makanya kan gue bilang, Ji, gue udah pripat 3 kali kok hajat gue lemot. Nih gue kepel ya, jangan sampai gue santet lo ya. Soalnya dia nuntut bos, udah pripat 3 kali. Gue udah pripat 5 kali, 10 juta, 10 juta, 50 juta. Tapi hajatnya lemot. Ah, lu suka nasihatin anak gak? Nggak boleh nasihatin anak. Kok nggak boleh Ji? Kalau anak itu nggak nurut kita kesel. Kalau kita nasihatin anak nggak terima, itu yang bikin bisa lemot. Udah aja kita minta sama Allah biar Allah gerakin hati anak kita. Biar anak kita nurut sama kita. Kembali lagi ke Allah, bukan dibalikin lagi ke anak. Kita ini kebanyakan ring 1. Nggak boleh. Nah coba lo berdua inget-inget. Bisa gak tuh jangan dilanggar. Terutama hati busuk. Emang kalau kita jengkel sama anak hatinya busuk? Iya dong. Nah nggak boleh. Nah kedua, menerima takdir Tuhan. Kebetulan kita ditakdir sama Tuhan. Hari ini kita punya pinjaman di CMB Niaga, BRI, dan di tempat lain. Ketiga nih terakhir. Ini manjur banget nih. Lo praktein 3. Nyumpahin, sumpah serapah. Seperti malin kundang. Malin kundang disumpahin sama ibunya jadi batu. Jadi batu. Syekh Sudais. Orang Arab. Yang nakalnya luar biasa. Kalau ada tamu dia kasih makanan tamunya itu pasir. Disumpahin sama orang tuanya. Syekh Sudais. Awas kalau kamu nakal. Kamu nyiram-nyiram pasir di makanan tamu. Nanti besar kamu jadi imam Masjidil Haram. Sekarang dia jadi imam Masjidil Haram. Seperti gue. Nyumpahin anak gue. Pauji, awas. Kalau Pauji masih main air, papa punya mobil Robicon. Punya Robicon. Awas, kalau Pauji masih main air, papa Jadi punya nyumpahin mobil Hummer. aja, Pak. Gue punya Nyumpahin. Hummer. Awas, kalau Pauji masih main air, papa punya Toyota Alphard 4.
terbaru 2, NIK 2025, yang lama 2. Sekarang Alphard gue 4. Kita kan enggak. Oh Ji, jangan main air, awas nanti kepleset. Iya. Bener lo kepleset anak Iya, kita. iya benar. Kenapa yang kepleset disebut? Kasihan kan yang menderita anak kita juga kepleset. Iya. Kakinya pada sakit. Gara-gara papa sih. Jadi aku kepleset nih Pak. Tuh. Iya benar. Foji jangan main air, awas. Kalau Foji main air, nanti listriknya bayarnya mahal. Bener listriknya bayar Akhirnya kita mahal. berantem sama istri kita kayak bayar listriknya mahal. Betul. Maunya gue, kenapa sifat ucapan negatif lo ucap? Kenapa lo nggak ngucapin yang positif? Papa, pakai celana dalam nggak? Kalau papa nggak pakai celana dalam, utang mama lunas. Begitu. Ini enggak. Papa, pakai celana dalam nggak? Kalau nggak, malu-maluin tuh alat kelaminnya gondal gandul. Kenapa itu disebut? Jadi kundal gandul. Aduh. Terus apa ya Pak, kan saya juga, jadi saya jujur terus terang, anak saya itu 3 meninggal. Jadi yang pertama keguguran, yang kedua itu di dalam perut 7 bulan, jadi dia kelilit tali pusar. Yang ketiga itu di luar 4 bulan, terus dia meninggal. Laki semua. Emang dulu bapak saya pengen punya anak laki, tapi nggak bisa punya anak laki. Jadi kayaknya anak dari saya tuh kayak dibuat temennya beliau gitu. Cuman yang saya sedih gitu. Kenapa nggak hamil lagi? Kan nanti bisa punya laki. Ya Mau nggak kan, hamil lagi? ya saya sih nggak mau nggak mau apa ya, nggak mau. Jadi kalau nanti lo hamil, biar anaknya selamat, tiap hari celana dalamnya suami taruh di leher, dikalungin di leher. Gitu. Jadi nanti normal. Nggak gitu Pak. Dulunya saya sama suami saya tuh nggak disetujuin. Oh. Karena saya ini kan masih darah biru. Jadi keluarga kan ngelihatnya kalau orang Jawa, saya kan Kenapa nggak disepuh aja nih? jadi darahnya biru gitu ya. Maunya dia tuh kan keluarga tuh maunya harus yang gimana gitu, yang paling dia tuh ada turunan yang begitulah gitu. Ternyata kan padahal suami saya kan orang Betawi Arab gitu loh Pak. Nah tapi saya punya anak karena suami saya nikah dengan suami saya tuh duda gitu. Jadi saya ada anak 2, dia anak yang lakinya juga meninggal. Jadi 2 perempuan semua, yang 1 udah nikah punya cucu, kita juga udah punya cucu nih. Yang 1 Jadi ini nikah sama bapak, ibu dapat anak gak? Meninggal tuh. itu. Yang 3. Oh, iya. Kami menikah udah lama, 24 tahun. makanya saya udah nggak mau ini, saya cuma mau mikir cari cuan buat. Ibu umurnya berapa sekarang? Saya 52. 52. Iya. Berarti lahir tahun 72. Bapak lahir tahun 67. 67. 57 saya. 57. Orang nggak ngira saya umur 52 Pak. Iya, saya pikir umur 23. Itu saya Pak, saya puasa Senin Kamis itu rajin Pak. Tapi di bulan Ramadan ini, nikmatnya Ramadan, saya jadi puasa tuh amburadul karena saya kebingungan sendiri. Aduh bagaimana ini, saya bingung sendiri. Terus ya udah deh, udah ditambah saya sakit. Ya abis itu saya habis masukin itu yang ikut apa yang Bapak, saya ikutin pelajaran Bapak ya, cerdas dalam 11 kali nggak dicuci itu, saya taruh fotonya si Ica itu, siapa tahu dia ngasih duit ke saya, misalnya ada sisa-sisa kayak gitu. Saya masukin dulu, dari situ kita berdua kayak ngedrop gitu loh Pak. Kaki saya pada sakit, saya demam gitu. Meluang lah. Kata suami saya, gara-gara yang itu ya? Enggak, adaptasi aja. Oh ada. Nyesuaiin ya, enggak. Nanti kan bisa. Jadi sekarang yang 3 bisa gak dipraktekin pulang dari sini? Bisa, Biar insya cepat Allah terkabul. Ya. Satu Pasti. apa coba? Satu Itu. apa? Ingat-ingat. 1 itu apa tadi Pak? Apa namanya?
nafsu apa gimana? Nggak boleh punya sifat bangsat 18. Nggak boleh sifat 2. bangsat. Menerima takdir Tuhan. 3. Sumpah serapah. Sumpah serapah. Aduh, entar dulu. Coba. 3. Biar cepat terkabul. Kalau saya masih nahan Pak Ji, cuman kalau istri udah kagak biar. Nggak apa-apa. Makanya nanti kalau bisa alat kelaminnya bini lo pasangin NCB. Nggak boleh menerima apa sifat bangsat gitu ya. Tidak boleh punya sifat bangsat tidak yang boleh 18. Nggak boleh punya sifat bangsat yang 18. Kedua, menerima takdir Tuhan. 3. Nyumpain, sumpah serapah. Dah, itu doang, gampang. Sulitnya di mana coba bos? Nggak ada, tergantung Nggak kitanya aja. ada. Mm-mm. Mana yang susah? Nggak ada. Lo tinggal praktekin langsung. Jadi kita kalau sumpah serapah misalnya ini jangan begitu nanti mama biar bisa punya Rubicon. Ya begitu. Tapi lo ngomongnya harus pede, nggak boleh ketawa. Iya. Iya, Harus iya. bener kayak emosi gitu. Iya kayak emosi, jadi spontan. Poji, awas ya. Kalau Poji masih main air, Papa punya mobil Rubicon. Ayo, kamu masih main air, Papa punya Rubicon. Rubicon bos. Temen TK Cendrawasih gue. Temen SD Impres Serdang. SMP 79, SMA 5. Kuliah gue di APP sama di itu. Tidak ada yang punya mobil Rubicon. Kan gue reoni. TK kemarin TK, SD, SMP kan reoni. Nggak ada yang punya Rubicon. Gue kemarin reoni pakai Hummer. Nggak ada yang punya Hummer. Ya karena gue ngucap doa itu. Karena ucapan adalah doa. Poji, awas. Kalau Poji masih main air, Papa punya mobil Rubicon. Papa punya mobil Rubicon. Ayo, Papa punya mobil Rubicon. Gue punya Rubicon. Papa punya mobil Hummer. Papa, gue punya Hummer warna putih 007. Tuh Rubicon tuh dia pengen banget Rubicon Pak. Kalau Ya saya, udah pasti Pajero. punya bos. Pasti punya Hummer. Rubicon Amin, 1,7 M. Hummer udah 5 M sekarang. Pasti punya bos. Amin. Pasti. Kalau Pasti. gurunya punya Hummer, muridnya harus punya Hummer. Harus, oh, ya. Kalau gurunya punya Rubicon, muridnya harus punya Rubicon. Kalau gurunya punya Toyota Alphard Nick 2025 terbaru 2. Dan yang biasa 2, total 4 Alphard gue. Hitam putih, hitam 2, putih 2. Lu juga harus punya. Dan pasti punya. Terus gini Pak Haji, saya kan ini kan karena lagi masih bulan puasa ya Pak. Udah gitu Bapak masih pasiennya masih sedikit, besok-besok udah banyak. Nah gimana caranya kalau misalnya saya udah ini melakukan ini terus saya biar Bapak bisa kepantau sayanya gitu. Kan kalau WA ke Bapak, saya berapa kali WA ke Bapak juga nggak dibales gitu kan. Apakah saya tuh Bapak, mbaknya tulis dulu sini Japri saya. Mana? Japri, udah masuk di grup belum? udah ada di grup udah lama Bapak. Grup apa? Grup yang RDAY, Ya. yang itu yang nih ntar dulu. Coba Japri saya dulu. Japri saya. Japri Tuh gimana? sudah. Assalamualaikum Pak. Tuh saya jawab. Tapi checklist 1 Pak. Dia nih bentar lagi. Saya grupnya RDAY ya RDAY Seminar 55. Oh iya. Coba Japri lagi, saya sekali lagi. Kalau saya sama ibu saya masih asli sini Pak Haji. Bogor. Suami saya Senin kemarin bapaknya baru meninggal Pak. Jadi ya alhamdulillah habis itu terus ternyata Pak Haji bisa ketemu Pak Haji. Masih checklist udah. 0234 belakangnya. Iya. 0812. 94 970 234. Ya. Saya Dewi Pak. Ya, boleh ini saya simpan. Jadi ya saya sih nggak berharap, tapi ya pokoknya nanti kalau saya ada kemajuan berapapun saya ngomong sama Bu Ai bisa ini sama Bapak juga gitu. Saya udah sering sama Pak Sofyan sama Bu Ai. Saya belum pernah kenal Boleh, Bu ini Ai. udah saya tapi- simpan ya. Ya. Kalau Bu Ai
belum pernah ketemu sih Pak. Emang dia di sini juga Pak? Iya, tapi dia tugas luar. Oh, Dia tugas luar. Dia kalau anak-anak mau keluar, anak-anak mau keluar. ya mau umroh, Oh, mau ke Turki. Besok kan kita mau ke Turki. kapan tuh Pak? Aduh, saya Habis pengen lebaran haji. Iya, 200 anak yatim ke Turki. mudah-mudahan saya bisa ikut. Iya, kita naik Amin. pesawat. Pesawatnya juga Saya yang pengen bagus, Pak, banget. bisnis. Saya pengen banget Turki Pak, bener deh. Saya pengen, emang dari dulu keinginan saya pengen jalan-jalan ke Turki. Mudah-mudahan Allah kabulin. Pasti deh, pasti Allah kabulin. 200 anak yatim Pak. Ya. Kemarin kan umroh kita. Iya, yang Bapak sakit tuh Bapak jadi umroh. Mm-mm. Ya Bapak sakit berapa hari bro? Ya, sakit apa Pak? Itu asam lambung kayak Bapak. Hmm. Nah, darah saya kental 5.000. Nah, kata istri saya minum yang banyak, minum yang banyak. Saya minum banyak. Kebanyakan paru-paru saya kerendam. Ya, oh lo. Pantesan lama banget Bapak sih sakit. Terus tapi saya gini, kan ada mau pada pergi umroh itu anak yatim. Ya. Pak Haji ikut nggak ya saya Iya. gitu. Kita besok mau ke Turki. Nanti mbaknya Lebaran bisa haji. jadi pendamping. Amin. Jagain anak yatim. Saya pengen pasti deh. Saya Boleh. pengen ikut.